Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para pemirsa, berikut akan dijelaskan optika fisis untuk sub pokok bahasan polarisasi. Polarisasi adalah terserapnya sebagian arah bidang getar pada cahaya, sehingga cahaya tersebut kehilangan sebagian dari arah getarnya. Pertama, cahaya yang mengalami hal tersebut dinamakan dengan cahaya yang terpolarisasi. Nah, untuk cahaya yang terpolarisasi yang hanya memiliki satu bidang getar saja, maka dinamakan cahaya terpolarisasi linier. Nah, yang ketiga, penyebab cahaya terpolarisasi antara lain jika cahaya mengalami peristiwa-peristiwa antara lain adalah pemantulan, kemudian pembiasan, kemudian bias kembar, dan absorpsi selektif. Untuk polarisasi linier, para pemirsa bisa melihat pada caption berikut ini. Jadi kalau ini sebuah cahaya alam, yaitu cahaya yang memiliki banyak bidang getar. Ini kita lihat ada gelombang yang getarannya berwarna merah, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna biru. Nah, kemudian kalau cahaya alam ini itu dilewatkan pada sebuah polarisator yang hanya memiliki satu bidang getar saja, maka cahaya ini akan terserap. Yang diteruskan adalah cahaya yang arah getarnya sama dengan polarisator. Nah, sehingga cahaya ini akan terpolarisasi. Nah, kalau intensitas cahaya ketika sebelum masuk polarisator itu adalah I0, kemudian masuk bidang polarisator, maka cahaya itu akan diteruskan dengan intensitas tinggal setengah dari intensitas semula. Nah, kemudian di belakang polarisator, kalau kita pasang dengan analisator, kalau misalnya bidang getar polarisator dengan analisator itu sama, maka berkas cahaya ini akan diteruskan keluar dari analisator. Nah, sehingga ketika keluar dari analisator, cahaya tinggal memiliki satu bidang getar saja. Nah, intensitas yang keluar dari analisator itu memenuhi persamaan sebagai berikut, yaitu I2 sama dengan I1 kali cos kuadrat theta, di mana theta ini adalah sudut antara posisi bidang polarisator dengan analisator. Nah, sehingga persamaannya ketika keluar dari analisator itu menjadi I2 sama dengan setengah I0 kali cos kuadrat theta. Nah, sehingga kalau misalnya analisator ini kita putar sedemikian, sehingga arah bidang getar polarisator dengan analisator saling tegak lurus, berarti kosinusnya menjadi 90 derajat. Kosinus 90 derajat sama dengan 0, sehingga tidak lagi ada intensitas cahaya yang keluar dari analisator. Nah, itu untuk melihat intensitas cahaya yang keluar dari analisator. Jadi kalau ini cahaya alam, kemudian masuk polarisator, itu intensitas yang keluar tinggal I1, di mana I1 sama dengan setengah dari intensitas ketika masuk. Kemudian ketika melewati analisator, maka intensitas yang keluar I2. Nah, nilai intensitas I2 tergantung dari sudut antara polarisator dengan analisator. Nah, itu adalah polarisasi linier. Nah, para pemirsa, polarisasi itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah polarisasi yang disebabkan karena peristiwa pemantulan. Jadi kalau kita lihat pada caption berikut ini adalah bidang cermin. Kemudian ini ada berkas cahaya alam yang datang dengan sudut I terhadap bidang uh, garis normal gitu ya. Nah, kemudian sinarnya akan dipantulkan. Nah, kalau di sini digambarkan titik-titik, ini menggambarkan bahwa bidang getarnya tegak lurus dengan bidang gambar. Sementara kalau garis-garis, ini arah getarnya searah dengan bidang gambar. Nah, ketika dipantulkan, maka berkas cahaya yang eh,
sebidang dengan bidang getar itu akan terserap, kemudian yang diteruskan hanya yang bidang getarnya tegak lurus dengan bidang gambar, maka yang muncul hanya titik-titik saja. Nah, sehingga cahaya ini akan menjadi cahaya yang terpolarisasi. Nah, kemudian kalau antara cahaya yang terpolarisasi tadi dilewatkan lagi pada cermin yang kedua, maka akan terlihat gambar seperti berikut ini. Ini cermin pertama, kemudian ketika dipantulkan oleh cermin pertama, sinar alam ini akan menjadi sinar yang terpolarisasi linier. Kemudian kita lewatkan pada cermin yang kedua, kalau bidang getarnya itu sama antara cermin satu dengan cermin dua, maka akan dipantulkan dengan bidang getar yang tegak lurus bidang gambar. Tetapi kalau cermin yang kedua ini kita putar sehingga tegak lurus dengan posisi semula, maka berkas sinar yang sudah terpolarisasi dari cermin satu ketika dipantulkan itu di sini akan terserap seluruhnya sehingga tidak ada lagi cahaya yang dipantulkan oleh cermin yang kedua. Nah, kemudian fenomena polarisasi yang kedua adalah polarisasi yang disebabkan oleh absorpsi dan bias kembar. Nah, berkas cahaya itu akan dibiaskan oleh bahan-bahan tertentu. Contohnya adalah ada kristal kalsit, kuarsa, mika, gula, topas, dan lain-lain ya. Berkas cahaya tersebut sebagian tidak mengikuti hukum Snellius. Nah, berkas cahaya ini dinamakan sinar istimewa. Nah, jadi sinarnya sebagian akan terserap atau absorpsi selektif, maka berkas cahaya yang sebelum masuk bahan polaroid ini masih cahaya alam. Kemudian ketika melewati polaroid, maka berkas cahaya yang keluar adalah terpolarisasi linier, yaitu yang sebidang dengan bidang gambar kita. Nah, kemudian polarisasi berikutnya adalah yaitu eh, polarisasi karena bias kembar atau pembiasan ganda. Nah, jadi kalau gambar yang pertama tadi itu adalah polarisasi karena absorpsi selektif. Jadi ada sebagian cahaya yang terserap, kemudian yang diteruskan adalah sinar yang terpolarisasi. Tapi kalau yang kedua ini adalah polarisasi karena bias kembar. Jadi ketika berkas cahaya itu dibiaskan oleh bahan-bahan tertentu, kristal kalsit, kuarsa, dan seterusnya, maka berkas cahaya alam ini akan pecah menjadi dua. Kemudian yang satu mengalami hukum Snellius, tapi yang satu tidak mengikuti hukum Snellius. Nah, sehingga sinar yang biasa itu akan diteruskan, kemudian yang sinar istimewa itu akan dibelokkan, yang namanya pembiasan ganda. Nah, sehingga yang dibelokkan ini akan menjadi sinar yang terpolarisasi dengan arah getar yang sebidang dengan bidang gambar. Nah, yang ketiga adalah polarisasi linier yang mengikuti hukum Brewster. Nah, menjelaskan Brewster itu seperti apa penjelasannya. Jadi kalau ada sinar eh, alam, kemudian terpantul oleh bidang pantul, sebagian akan dipantulkan, sebagian akan dibiaskan. Jadi kalau masih cahaya alam ini dengan sudut datang I pada bidang batas, maka sebagian dipantulkan itu masih memiliki dua bidang getar, yaitu yang sebidang dengan bidang gambar dan yang tegak lurus dengan bidang gambar. Demikian juga yang dibiaskan. Jadi kalau ini I sudut datang, IP adalah sudut pemantulan, kemudian IR ada sudut refraksinya atau yang dibiaskan. Nah, jadi kalau diatur sudut datangnya sedemikian sehingga sinar yang dibiaskan dengan sinar yang dipantulkan ini membentuk sudut 90 derajat, maka berkas cahaya yang dipantulkan dan dibiaskan itu akan menjadi murni terpolarisasi linier. Nah, jadi kalau digambarkan seperti pada caption berikut ini,
Jadi kalau ini masih campuran, kalau sudut antara sinar dipantulkan dengan sinar dibiaskan itu pada sudut yang sembarang. Tapi ketika sudutnya ini tegak lurus 90 derajat, maka berkas sinar alam itu yang tegak lurus bidang gambar dan yang sebidang dengan bidang gambar itu yang akan dipantulkan, sedangkan yang eh, tegak lurus bidang gambar, maaf, tegak lurus bidang gambar akan dipantulkan, sedangkan yang sebidang dengan bidang gambar akan dibiaskan. Nah, sehingga sinar pantul dan sinar bias ini itu masing-masing akan terpolarisasi linier, yang dipantulkan polarisasi linier yang tegak lurus bidang gambar, kemudian yang dibiaskan adalah terpolarisasi linier yang sebidang dengan bidang gambar. Nah, ini dinamakan hukum Booster, yaitu ketika kondisi sinar pantul dengan sinar bias membentuk sudut 90 derajat. Para pemirsa, apa kira-kira aplikasi atau penerapan dari fenomena polarisasi cahaya? Kita lihat, mungkin pemirsa pernah mendengar, pernah melihat, yaitu ada sinema 4D atau sinema 4 dimensi. Nah, sebenarnya menurut saya itu sebenarnya tidak tepat ya. Kenapa dinamakan 4 dimensi? Karena sebenarnya dimensi ruang itu hanya ada 3, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, kalau ada 4 dimensi itu berarti sudah masuk ke alam lain gitu ya. Nah, tepatnya sebenarnya 3 dimensi ya, tetapi karena orang sudah salah kaprah gitu ya. Nah, itu dengan melihat bahwa film-film yang ditayangkan di layar itu kalau seolah-olah keluar dari bidang gambar itu menjadi dimensi yang keempat, padahal itu adalah dimensi yang ketiga. Nah, bagaimana fenomena ini bisa terjadi? Ada dua cara memproduksi atau cara menghasilkan film 3 dimensi tadi, seolah-olah bahwa gambar yang terlihat oleh penonton itu akan keluar dari bidang gambar, yaitu yang pertama namanya sistem warna atau analgib, yaitu dengan mencampur warna merah dengan warna hijau atau warna merah dengan warna biru. Nah, sistem merah atau hijau dan merah dengan biru dapat digunakan untuk televisi 3 dimensi ya. Jadi efek 3 dimensi akan muncul. Nah, ini digunakan banyak di film 3 dimensi. Nah, dalam sistem ini, dua gambar yang ditampilkan pada layar, satu merah dan yang lainnya dengan warna biru atau hijau. Kemudian digunakan filter pakai kacamata yang hanya membolehkan atau mengizinkan satu gambar untuk setiap mata. Dan otak kita akan mencampur kedua objek dari mata kanan dan kiri pengamat, maka muncullah efek dimensi yang ketiga. Jadi kalau ini kita lihat para pemirsa, ini layarnya, kemudian ini dipisahkan, ini ditembak dengan cahaya warna biru, kamera yang satunya, proyektornya. Ya, ini yang satu merah. Nah, kemudian penonton itu menggunakan kacamata yang kanan dan kiri itu menggunakan warna yang berbeda. Yang di sebelah kanan itu ada warna merah yang hanya bisa meneruskan warna biru. Sedangkan yang mata kiri itu adalah warna kaca biru yang hanya meneruskan warna merah saja. Nah, sehingga dari warna biru dan warna merah yang ditangkap oleh kedua mata itu akan diolah oleh otak kita. Nah, sehingga muncullah dimensi yang ketiga. Jadi kita masih ingat ya para pemirsa, ini warna-warna cahaya. Itu warna utamanya adalah warna biru, hijau, dan merah. Kemudian kalau digabungkan itu menjadi warna adisi, biru dengan merah ini menjadi cyan, maaf, menjadi magenta. Kemudian hijau dengan merah itu menjadi yellow, kuning. Kemudian biru dengan hijau itu akan menjadi cyan. Kalau tiga-tiganya akan menjadi putih. Nah, sehingga kalau menggunakan dua kamera tadi, ini ada jenis kamera yang mengeluarkan tiap warna ya.
Ada warna merah, warna hijau, dan biru. Nah, kemudian dari sini digabungkan pada layar, kemudian penonton menggunakan kacamata yang hanya membolehkan satu warna pada satu mata kita, sehingga efek dimensi yang ketiga akan muncul. Nah, ini contoh dari penonton yang menonton film dengan kacamata khusus tadi. Nah, sehingga akan terlihat bahwa objeknya ini itu seolah-olah yang dilihat akan keluar dari layar gitu. Jadi muncullah ilusi optik kedalaman yang diciptakan atau dimensi yang ketiga. Kemudian cara membuat film dimensi 3 dimensi, yaitu dengan sistem polarisasi. Jadi kalau sistem polarisasi itu caranya adalah yaitu menggunakan lensa terpolarisasi karena memungkinkan melihat warna secara jelas. Dua proyektor itu disinkronkan pada proyek dua pandangan masing-masing ke layar, masing-masing dengan polarisasi yang berbeda. Jadi ini di layar itu ada polarisasi. Kalau yang hijau ini adalah yang mendatar, kemudian yang biru adalah yang tegak lurus. Jadi mendatar tegak lurus. Nah, kemudian digunakan kacamata yang hanya membolehkan satu bidang getar saja. Jadi kalau di dalam kacamata ini, para pemirsa, yang mata kanan itu hanya bisa meneruskan cahaya yang arah polarisasinya tegak lurus. Kemudian yang kiri itu yang sebidang dengan bidang gambar. Jadi ini tegak lurus dan sebidang. Kemudian dari sini itu sedikit dibedakan fase antara cahaya yang terpolarisasi tegak lurus dan yang sebidang. Nah, kemudian dari sini itu akan diolah oleh otak kita dari kedua mata kita sehingga muncullah dimensi yang ketiga. Nah, sehingga mata kita itu akan mengamati objek yang ada di layar ini seolah-olah gambar yang muncul itu akan keluar dari layar ini. Nah, jadi ini prinsipnya adalah polarisasi tadi ya. Jadi dari cahaya alam lewat polarisasi, kemudian dipilih bidang getar yang diambil, kemudian dari mata kiri dan mata kanan yang digabung menjadi satu, maka muncullah efek dimensi yang ketiga. Nah, ini contoh dari kacamata dengan sistem polarisasi, ya. Jadi ini polarisasi yang tegak dengan yang sebidang, gitu ya. Nah, kemudian dari sini muncullah fenomena dimensi yang ketiga, seolah-olah gambar yang ada di layar ini akan keluar menuju ke mata kita atau menuju ke kita sebagai penonton. Nah, sehingga bisa dimaklumi ya, seperti ini misalnya ketika kita melihat di laut, kemudian ada ikan hiu yang akan menyerang kita begitu ya. Nah, maka seolah-olah ikan hiu itu betul-betul menuju ke arah kita gitu. Nah, tapi kalau kacamata yang kita gunakan kita lepas ya, maka gambarnya menjadi tidak jelas dan double ya. Nah, ini beberapa contoh, misalnya ini penonton yang melihat seolah-olah objek yang dilihat itu menuju ke arah penonton. Demikian juga ini ya. Nah, ini adalah contoh-contoh penerapan dari polarisasi yang digunakan untuk membuat film 3 dimensi. Baik, para pemirsa, berikut dilanjutkan dengan beberapa contoh soal. Yang pertama, buktikan bahwa besar sudut datang agar terjadi polarisasi linier atau hukum Brewster pada pemantulan itu memenuhi persamaan bahwa tangan IP sudut polarisasi adalah perbandingan antara indeks bias medium 2 dengan medium 1 atau tangen I polarisasi itu sama dengan N2 per N1. Selanjutnya hitunglah besar sudut polarisasi tersebut jika cahaya datang dari udara ke kaca. Jadi ini gambarkan, ini udara medium 1, kemudian ini kaca medium 2.
Nah, kemudian berkas sinar alam itu akan terpecah menjadi dua, sebagian akan dipantulkan, sebagian akan dibiaskan. Nah, kalau sudut pantul dan sudut bias membentuk sudut 90 derajat, maka sudut datang IP ini dinamakan sudut polarisasi. Nah, jadi kalau kita ringkas diketahui N udara 1, N kaca 1,5, polarisasi linear terjadi kalau sudut datang ditambah sudut bias 90 derajat. Jadi menurut hukum Stenius dari gambar ini berarti N udara kali sin I sama dengan N kaca kali sinus R. Kalau kita masukkan N udara kali sinus I sama dengan N kaca kali sinus R-nya 90 minus I karena I plus R 90 derajat. Sehingga persamaannya menjadi N udara kali sin I sama dengan N kaca kali cos I. Nah, jadi sinus I per cos I itu sama dengan tangens I sama dengan N kaca per N udara, maka tangen I sama dengan N kaca dibagi N udara, atau tangen I polarisasi sama dengan N kaca dibagi dengan N udara. Nah, N kacanya sama dengan N2, N udaranya sama dengan N1. Jadi terbukti tangen polarisasi itu sama dengan N2 per N1. Nah, sedangkan sudut polarisasinya sendiri dari persamaan tangen I polarisasi sama dengan N2 per N1, jadi N2-nya adalah N kaca, N1-nya N udara, kita masukkan nilainya N kaca 1,5, N udara 1. Nah, sehingga tangen IP sama dengan 1,5, maka I polarisasinya sama dengan arkes tangen dari 1,5, ketemunya 56,3 derajat. Nah, itu adalah besar sudut polarisasi linear. Kita lanjut para pemirsa soal nomor 2. Berkas cahaya alam dengan intensitas I0 itu akan dilewatkan pada polarisator. Di belakang polarisator dipasang analisator untuk mengetahui intensitas cahaya yang dapat menembus. Hitung sudut antara polarisator dan analisator agar intensitas cahaya yang dapat menembus analisator itu tersisa tinggal 20% dari intensitas mula-mula. Nah, jadi diketahui N udara 1, N kaca 1,5, kemudian ini keterangan di soal sebelumnya ya, kita langsung ke penyelesaian saja. Jadi ketika cahaya memasuki polarisator, maka cahaya akan terpolarisasi. Saat keluar dari polarisator, maka intensitasnya tinggal setengah dari intensitas semula. Nah, saat melewati analisator, intensitas yang keluar tergantung sudut antara analisator dengan polarisator, yaitu intensitas I2 sama dengan I1 kali cos kuadrat theta. Sama dengan setengah I0, itu sama dengan I1 kali cos kuadrat theta. Jadi kalau ini kita gambarkan, ini cahaya alam lewat polarisator tinggal setengah I0, lewat analisator itu tergantung dari sudut bidang getar antara polarisator dengan analisator. Jadi I2 sama dengan I1 cos kuadrat theta. Nah, dalam soal diinginkan I2-nya tinggal 20% atau 0,2 dari I0. Maka persamaannya menjadi 0,2 I0 sama dengan setengah I0 kali cos kuadrat theta. Jadi ini I0-nya bisa diringkas, tinggal 0,2 sama dengan setengah cos kuadrat theta. Maka ini menjadi cos kuadrat theta sama dengan 0,4. Itu kalau kita hitung berarti cos theta sama dengan akar 0,63, maka tetanya arkes kosinus dari 0,63 ketemunya 51 derajat. Jadi sudutnya adalah antara analisator dengan polarisator diatur sama dengan 51 derajat, maka intensitas yang keluar dari analisator itu tinggal 20%-nya. Demikian para pemirsa penjelasan tentang polarisasi, mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.